Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan contoh perancangan basis data dengan kasus konveksi Pasminah Atta. Dengan nama anggota yakni yang pertama Sri Rahayu dengan NPM 2022806054. Yang kedua Eka Septi Hartiani dengan NPM 2022806024. Dan yang ketiga Heldan Bita Iwari dengan NPM 2022806048. Untuk bab pertama ada pendahuluan. Di bab pendahuluan ada latar belakang, informasi atau rumusan masalah, batasan, dan tujuan. Di dalam latar belakang terdapat tentang konveksi Pasminah Atta yang menjual berbagai model hijab di daerah Citra Raya dengan omset 4.200.000 per hari atau 173.800.000 per bulan dengan memperkerjakan 3 orang karyawan. Berikutnya untuk informasi atau rumusan masalah, itu yang menjadi pertanyaan dari konveksi ini adalah karyawan mana yang paling banyak menjual pasminah dalam 1 bulan. Batasan poin yang kita ambil ada 2, yaitu yang pertama hanya membahas tentang karyawan mana yang paling banyak menjual dan tidak membahas tentang stok dan lainnya. Yang kedua hanya membahas penjualan 1 bulan. Dan yang terakhir untuk tujuan poin yang kita ambil ada 2, yaitu yang pertama ada merancang basis data untuk mencari informasi karyawan mana yang paling banyak menjual. Dan yang kedua membuat informasi tentang model karyawan mana yang paling banyak menjual. Bab kedua, landasan teori. Di landasan teori yang pertama ada perancangan basis data, yaitu proses dalam merancang basis data. Yang kedua ada IRD, yaitu sebuah proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. Dan yang ketiga ada SQL, yaitu sebuah proses implementasi dari perancangan basis data. Di dalam perancangan basis data, prosesnya kita akan mencari data-data apa saja yang dipakai. Kemudian kita membuat rancangan konseptual secara dengan menggunakan IRD. Eksternalnya ada implementasi tabelnya dan kita akan menggunakan SQL. DDL-nya kita implementasi di SMPP. Di IRD terdapat simbol entitas, relasi, atribut, dan garis penghubung. Di SQL kita akan memakai perintah DDL untuk membangun sebuah tabel. Untuk DML-nya membaca data dan insert data. Bab ketiga ada perancangan. Di dalam perancangan kita akan menggunakan IRD untuk pembuatan datanya dengan Excel, kemudian implementasi menggunakan database. IRD. Di IRD ada karyawan melakukan penjualan terhadap sebuah produk. Karyawan ini menjual produk pasminah. Dari situ terdapat 3 buah tabel. Yang pertama tabel karyawan, tabel produk, dan tabel penjualan. Tipenya adalah banyak ke banyak. 1. Tabel transaksi tentang penjualan yang relasinya dari karyawan ke ID karyawan dan produk ke ID produk. Kemudian dari IRD kita mendapatkan 1 tabel karyawan. Kemudian tabel produk. Kemudian tabel penjualan yang didapatkan dari relasi ID karyawan dan ID produk. Kita menambahkan harga di tabel, tanggal, kuantiti, dan harga di tabel penjualannya. Setelah mendapat tabel implementasi, kita akan mendapatkan sebuah SQL. Untuk penyiapan data ada ID karyawan, nama karyawan. Di sini ada 3 karyawan saja. Kemudian kita juga memasukkan produk-produknya, ada 6. Kemudian kita membuat data dummy, ada data tanggal, ID karyawan yang didapat dari tabel karyawan, ada ID produk yang didapat dari tabel produk. Untuk kuantiti kita random, dan untuk harga kodi
merupakan pull up dari harga tabel master produk dari tabel penjualan. Ada tabel lanjutan dari tabel master. Keempat, ada implementasi. Kemudian kita akan implementasi dari SQL yang didapat di database designer dan XMPP. Database designer didapat seperti ini, merupakan hasil dari SQL. Ini relasinya dan ini perintah dari SQL-nya. Dan SQL-nya dan database designer. Di XMPP kita akan mendapat relasi seperti ini. Di sini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan setelah mendapatkan data dan membuat review. Sales penjualan akan didapat seperti ini. Jadi dari kesimpulannya, pertanyaannya karyawan mana yang paling banyak menjual pasmina dalam 1 bulan adalah jawabannya Sri Rahayu menjual 72 pasmina secara kuantiti. Kesimpulannya yaitu penjualan produk ada 2, yaitu penjualan produk hari, minggu, bulan, tahun secara kuantiti atau nominal. Dan yang kedua, tren penjualan produk hari, minggu, bulan, tahun secara kuantiti atau nominal. Dan yang kedua, terdapat kinerja karyawan, yaitu yang pertama, karyawan dengan penjualan hari, minggu, bulan, tahun secara kuantiti atau nominal. Yang kedua, tren karyawan dengan penjualan hari, minggu, bulan, tahun secara kuantiti atau nominal. Dan yang terakhir ada keputusan. Yang pertama yaitu pembelian produk yang laris lebih banyak menghindari out of stock. Dan yang kedua, pemberian bonus karyawan berdasarkan penjualan. Yang ketiga, diskusi untuk karyawan yang trennya menurun. Dan yang terakhir yaitu ada diskusi untuk model pasmina terbaru. Sekian, terima kasih presentasi tentang perancangan basis data konveksi pasmina ATA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.